MMC Hospital Podcast, from MMC to anywhere. Halo Metro fans, welcome back to MMC Hospital Podcast bersama saya Ilham Pradipta. Dan di episode kali ini kita akan ngomongin bersama para bidan MMC karena spesial Hari Bidan Nasional. Nah, di tengah-tengah kita udah ada bidan Nuri dan juga bidan Tiara. Selamat pagi, siang, sore ya. Selamat datang di podcast MMC. Dan ini pertama kali loh kita ngundang bidan. Dan pertama kali juga kita tampil. Nah, itu dia. Di dua orang lagi gitu kan, dan bidan. Gimana nih perasaannya hari ini, baik atau bahagia? Campur aduk sih ya, nervous, seneng, bahagia, campur aduk deh semuanya. Semuanya. Mbak Tiara diem aja nih. Gimana kabarnya Mbak Tiara? Karena pertama kali jadi deg-degan. Takut salah jawab ya? Iya, Enggak benar. dong, tenang-tenang. Ini sebagai bidan kalau boleh tahu, udah berapa lama Mbak Nuri dan Mbak Tiara menjalani profesi sebagai bidan? Alhamdulillah kalau saya sih udah 14 tahun. 14. Usianya berapa Mbak? Kalau Mbak Tiara? Aku kurang lebih 5 tahun. 5 tahun, oke. Berarti ketahuan ya yang mana senior ya. Oke. Suka duka jadi seorang bidan. Nah, karena kan ini Hari Bidan Nasional, kita pengen mengupas sih apa sih behind the scene dari seorang bidan. Apalagi kan kita tahu ya, ibu-ibu yang lagi hamil, mau lahiran gitu kan, terus juga lahiran itu kan nggak tahu kapan ya, apalagi normal gitu kan. Normal itu kan bisa yang tadinya diprediksi tanggal 10, tahu-tahu bisa jadi tanggal 1. Nah, apalagi kan punya keluarga. Udah nikah belum, Mbak Tiara? Belum. Nah, oke. Apalagi mungkin lagi pengen menikah gitu ya, persiapan dan sebagainya, menikmati masa muda. Tapi tiba-tiba jam 12 malam ditelepon, pagi-pagi ditelepon siap-siap ke rumah sakit. Nah, itu gimana tuh menyikapi jam-jam padat seperti itu? Mbak Nuri mungkin yang udah senior nih. Kebetulan saya udah berkeluarga, ya mungkin pertama-tama tuh agak apa ya, apalagi anak-anak ya kalau ketika ditinggalin kerja tuh. Oke. Kayak yang Usia berapa sih Mbak anak Mbak? Anak yang pertama 6,5 tahun, yang kedua 5 tahun. Dekat ya? Dekat. 6,5 dan 5. Oh. Jadi kalau emang saya mau pergi kerja tuh pasti dua-duanya tuh kayak nggak boleh kerja, tapi dari situ saya tanemin gimana caranya saya memberikan edukasi ke anak. Gimana sih dia punya orang tua yang membanggakan, bisa membantu ibu dan bayi di rumah sakit gitu. Selalu saya tanamkan kalau dia tuh punya orang tua yang membantu orang lain. Jadi ketika bunda mau pergi dulu ya, mau kerja, mau ada ibu-ibu nih nanti lahiran gitu. Terus nanti ada dede bayinya nanti nangis ke bunda. Oh ya nangis tuh kayak happy gitu juga dia dengernya. Jadi kayak yang ya udah nggak apa-apa gitu. Oke. Suami Kan karena dari sebelum nikah pun kita udah jadi bidan, jadi sudah. Sebentar, ini mau mengupas tuntas dulu nih. Bener nggak sih fakta atau mitos bidan tuh biasanya nikah sama yang berseragam? Polisi, TNI gitu. Oh, enggak sih. Tapi memang kebanyakan iya. Tapi ada juga sih beberapa Suaminya, Mbak Nuri. Kenapa? Berseragam apa? Maksudnya TNI atau polisi gitu? Kebetulan suami saya tidak berseragam, jadi kantoran, hanya kerja kantoran biasa. Ya. Tapi artinya pada saat dulu awal-awal nikah udah siap memiliki seorang pasangan atau istri bidan. Iya, betul. Apalagi kalau kita shift malam nih, suami berangkat, kita di rumah, suami pulang, kita baru berangkat, jadi kayak waktu buat ketemu itu jadi jarang gitu di rumah. Mbak Tiara, sekarang ini yang lagi menikmati masa muda gitu ya, gimana persiapannya nih untuk nanti ketika menikah, atau mungkin nanti bisa belajar sama Mbak Nuri sebagai seorang bidan untuk siap sedia kepada ibu-ibu hamil untuk membantu persalinan dan juga memberikan pemahaman kepada suami atau kepada nanti anak-anaknya atau mertua kalau saya tuh harus 24 hour nih siap menolong ibu-ibu melahirkan. Gimana tuh Mbak Tiara? Kalau aku karena dari belum menikahnya, kayak dari sekarangnya udah dikasih tahu nih, kalau misalkan jadwal bidan itu kan shifting, nggak nentu, shift aja bisa kadang manjang, kadang bisa nggak jadi pulang kah. Nah, caranya ya kita kasih tahu aja, kasih pemahaman kalau jadwal kita tuh
shift kayak ada pagi, siang, malam. Berangkat pagi pulang siang, siang pulang malam. Ada yang orang baru pulang kerja, kita baru pada berangkat. Kayak misalkan dinas malam contohnya. Jadi kayak ya dikasih pengertian dan dikasih pemahaman kalau bayi itu nggak ada timingnya loh, dia nggak bisa ngasih tahu dia mau lahirnya kapan, mau lahir jam berapa gitu. Ya kita harus tetap siap dalam berbagai kondisi. Kayak yang tadinya awal-awal tuh ngerasa kalau misalkan ada notif, ada telepon tiba-tiba tuh kaget bisa langsung loncat kali pas lagi tidur. Sampai sekarang tuh udah jadi refleks aja. Jadi kayak misalkan ada notif, oh ya udah emang udah waktunya harus berangkat. Atau ada telepon gitu. Jadi kan Mbak Tiara baru 5 tahun ya, menjalani profesi bidan gitu kan. Dulu pada saat memilih untuk jadi bidan tuh pilihan pribadi atau disuruh orang tua? Pilihan. Kenapa memilih mau jadi bidan? Mungkin awalnya sama sih kayak kebanyakan orang yang kadang nggak langsung milih mau jadi bidan. Dulu kebetulan sebenarnya pengennya sih jadi dokter, cuman setelah dilihat-lihat lagi profesi apa sih yang masih berkesinambungan di dunia kesehatan juga. Jadi pilihlah kebidanan. Ternyata pas udah nyemplung ke bidan, terus udah ngejalanin, ternyata jadi bidan kayak gini loh. Berawal dari kayak mempelajari diri kita sendiri, mempelajari perempuan. Bidan itu kan mendampingi perempuan sepanjang siklus hidupnya. Nah, jadi dari situ tuh kayak dapet nih, dapet sukanya, dapet passionnya gitu. Awalnya biasa aja. Awalnya biasa aja. Iya, ternyata terus setelah dipelajari, masuk, suka. Mudah-mudahan sampai terus ya. Iya, amin. Kalau Mbak Nuri kenapa? Ini 14 tahun loh Mbak. Bukan waktu yang lama ya. Iya, sebentar itu lama. Sebenarnya sih jadi bidan bukan kemauan sendiri. Disuruh orang tua? Disuruh orang tua, tuntutan orang tua lah. Awalnya berat berarti? Oh, berat banget. Jadi tuh waktu itu tuh sebenarnya pengennya jadi pramugari. Ih. Sama-sama pekerjaan yang tidak mengenal waktu itu. Iya, benar. Kenapa pengen jadi pramugari? Mungkin karena enak jalan-jalan gitu ya. Cuma orang tua tuh selalu mendoktrin untuk ya udah kamu jadi bidan aja, kesehatan ini tuh bagus buat masa depan. Maksudnya dia tuh juga nggak cuma bekerja tapi ibadah juga untuk menolong orang lain gitu. Dan bener bermanfaat sekali ketika keluarga kita ada yang sakit, misalnya orang tua juga sakit saat itu. Jadi kayak yang memudahkan gitu loh untuk membantu mereka berobat karena kita punya relasi-relasi terdekat kan. Dan untuk dokter juga dokter juga gitu. Jadi lebih dekat ke keluarga, orang tua, keluarga dekat, ilmunya kepake. Iya betul, bermanfaat sekali sih. Tapi seiring berjalannya waktu ya menikmati aja gitu, kayak yang pekerjaan yang diinginkan orang tua memang sesuai lah gitu. Maksudnya ya mungkin memang benar ibadah. Iya karena kan juga membantu orang lain juga memiliki anak ya, persalinan itu ya. Tapi pernah jenuh nggak? 14 tahun loh Mbak Nuri. Maksudnya pernah kayaknya gue salah jurusan nih gitu, atau enggak kayak aku capek jadi bidan gitu, atau nih kayaknya jalan jam-jam yang bikin kayak terpaksa dan dipaksa harus selalu ada di jam-jam persalinan tuh kayak bikin stres gitu ya, kayak nih capek banget nih. Pernah nggak merasa kayak gitu Mbak? Nggak cuma bidan kayaknya ya. Nah kita di bidan semua pekerjaan juga pasti ada rasa jenuhnya gitu kan. Kalau di bidan mungkin jenuhnya karena itu kali ya, kita kerja shifting, yang kayak Tiara tadi bilang tuh kerja tuh kadang harus nambah shift gitu. Nah, karena kita nggak tahu juga nih, ada waktu-waktu tertentu yang nggak bisa kita prediksi nih kapan kadang kita waktunya libur, tiba-tiba kita disuruh masuk gitu. Jadi kayak benar-benar harus siap banget gitu. Iya. Nah itu itu cara buat legowonya gitu ya. Ngilangin jenuhnya paling kita quality time sama family sih. Kadang kita kayaknya di waktu ini kita harus minta cuti nih untuk sama keluarga, jalan-jalan. Kalau nggak bisa cuti? Tapi susahnya. itu dia. Apalagi kita keterbatasan ya. Karena kayak kita libur, orang lain belum tentu libur, atau keluarga belum tentu libur. Sahabat-sahabat atau teman-teman belum tentu libur. Kayak kita libur di weekdays,
Iya. Ternyata orang-orang kan pada biasa libur di weekend. Kita Iya. weekend belum tentu libur, biasa kerja juga. Ya juga. Jadi intinya kalau misalnya memang masih burn out gitu ya karena memang harus selalu masuk tiap hari, ya mau nggak mau izin untuk cuti itu supaya bisa menikmati Bersama quality keluarga. time-nya itu. Tapi kalau misalnya pun nggak bisa, ya mau gimana? Iya. Quality Kalaupun time-nya di rumah nggak sakit. bisa, sebenarnya balik lagi ke kalau aku sendiri ingat-ingat lagi apa sih yang bikin kita milih profesi ini? Apa sih yang bikin kita tahu kan konsekuensinya akan shifting yang gak nentu, ya harus standby walaupun libur atau hari libur yang belum tentu bisa sama menyesuaikan kayak keluarga atau teman-teman. Nah itu balik lagi kayak alasan kita milih profesi ini tuh apa sih gitu. Yang penting kita tahu why-nya dulu, alasan kenapanya. Jadi dari situ memiliki Buat ngebakar lagi. Ya, fondasi kita tuh supaya gue milih jadi bidan karena ini, ya udah kita jalanin dulu. Jalanin, Gitu. betul. Nah, ini kan tadi ngomongin ke dirinya sendiri ini ya tentang bidan. Ini kan bidan ini erat kaitannya sama ibu hamil, ibu mau persalinan sama keluarganya. Ada nggak sih cerita-cerita gitu kan, kalau misalnya kita tahu ya Indonesia ini kan memiliki Kayak mitos-mitos ya gitu. beragam budaya gitu kan. Ada yang datang, "Mbak, aku nggak boleh ya anakku digini-giniin ya. Nanti kalau misalnya bayinya lahir tuh, itu ada nggak sih cerita-cerita kayak gitu?" Banyak Banyak. banget, Banyak ya? banyak banget. Banyak banget. Dari mulai yang ibu-ibu hamil ya, sampai Lahiran. mau lahiran, bahkan sampai habis lahiran pun tuh pasti selalu ada sih mitos-mitos. Contoh kayak gitu. mitos-mitos. Contohnya kalau pas hamil ya, kalau pas hamil tuh pasti kalau itu apa tuh? Ini yang peniti itu. Oh iya, dia suka naro apa sih kayak bangle gitu. Bangle itu apa? Bangle itu apa ya, yang kayak Peniti ada bawang putih. bangle itu kayak semacam bumbu dapur gitu. Dipasang. Dipenitiin terus dipasang. Oh, oke. Nah itu sih mitosnya buat penangkal roh-roh halus. Oh, oke. Nah itu gimana caranya untuk mengedukasi orang tuanya? Kan itu dari orang tuanya bisa kan ya? Kalau saya sih meyakini kayaknya pasiennya kayaknya karena di zaman modern Iya, seperti ini kayaknya enggak deh gitu pakai gitu. Tapi kalau orang tuanya gitu. Kalau kayak gitu sih biasanya kita edukasi ya sesuai keyakinan masing-masing dan agamanya masing-masing aja sih. Oke. Maksudnya kita kalau hal-hal kayak gitu sih mungkin agamanya lebih didekatkan lagi dengan Tuhan. Tapi secara medis boleh dibawa ke ruang bersalin itu. Ya nggak boleh sih sebenarnya. Jadi maksudnya kita juga mengedukasi ini tidak boleh dibawa barang-barang seperti ini, apalagi yang memang berbahaya di ruang medis. Dan kalau di saat mau bersalin tuh biasanya tuh ada air yang buat bikin kontraksi katanya. Rumput Fatima itu mitosnya tuh katanya biar cepat lahir. Tapi kalau secara medis itu cuma bikin kontraksi doang yang nggak perlu. Iya, maksudnya nggak sesuai dengan si otot rahimnya gitu. Jadi harusnya dia kayak kontraksi yang dipaksa gitu, jadi nggak bagus gitu. Itu bisa bikin perdarahan juga sih. Berbahaya lah. Atau nanti takutnya plasentanya lepas di dalam, tapi bayinya belum lahir. Nah itu berbahaya sekali. Bahayanya apa tuh kalau kayak gitu? Itu perdarahan. Maksudnya Dan bisa kematian bisa ke bayinya janin juga, rahimnya. bisa ke si ibu dan bisa ke si bayi. Jadi kalau si ibu tuh perdarahan di dalam, sedangkan si bayinya aja belum lahir. Nah kalau buat si bayinya nih bisa mengalami ya namanya plasenta itu kan fungsinya kan buat aliran oksigen ke si bayi. Nah sedangkan kalau si plasentanya itu lepas di saat bayinya belum lahir, ya nanti asupan oksigen ke si babynya kan jadinya kan berkurang atau bisa jadi nggak ada gitu. Jadi kemungkinan bisa menimbulkan kematian ke si janinnya itu. Dan juga mungkin bisa ke ibunya juga. Iya. Jadi tuh mitos-mitos seperti ini memang perlu diluruskan ya. Betul sekali. Mungkin mitos-mitos ini dulu ada karena memang pada saat itu dibutuhkan gitu ya, mungkin ya, karena saat itu kan belum ada teknologi saat ini, bisa jadi ya. Bisa jadi, kita nggak tahu. Nanti biasa itu ada hal-hal yang orang tua dulu tuh pakai ini karena dulu begini gitu. Tapi karena sekarang teknologi udah maju, ya mungkin dirasa udah nggak perlu banget gitu ya. Oke, balik lagi. Paling kayak kita sebagai bidan tugasnya, karena sekarang informasi itu sangat mudah untuk diakses ya. Gimana caranya kita bisa
memilah-milah atau kita bisa mendengarkan dulu nih dari pasien apa yang udah mereka dapetin, kita coba dengerin, baru kalau misalkan ada yang kurang sesuai dengan medis yang aslinya atau fakta medisnya atau evidence base lah, kita coba bantu lurusin. Jadi istilahnya jangan langsung disangkal atau jangan langsung kita patahin lah. Karena kan kita yang tadi dulu. benar kata Pak Ilham ya, pasti mitos-mitos itu dulu ada alasannya kenapa mereka ada. Atau mungkin dari orang tua kah atau para mertua kah yang pada ngasih info atau ngomong ke si ibu, dulu tuh aku kayak gini. Sebenarnya kan alasan mereka karena mereka sayang. Gitu. Jadi jangan langsung dipatahin, jangan langsung disalahin, coba kita dengerin. Kalau misalkan memang ada yang berbahaya dari mitosnya, kita bantu lurusin gitu. Oke. Dengan bahasa yang mudah dipahami tentunya. Ya, betul. Nah, kalau sekarang kan teknologi udah sangat maju ya. Ada namanya AI gitu. Benar. Misalnya nih, ya Google dan sebagainya. Grup WhatsApp lah. Grup WhatsApp keluarga gitu. Ibu-ibu banget. Ya, kan biasa banget ya orang mau lahiran tuh tiba-tiba ada jangan ini, beli ini, beli itu dan lain sebagainya. Nah, pernah nggak ketemu pasien yang, "Bu, saya diarahin suruh begini nih." Saya nggak mau. Terus ketika bidan ngasih tahu ini, "Enggak, Bu, Ibu nggak perlu ini, Ibu perlunya ABC," gitu. Itu pernah kayak gitu ada juga. Pernah kok, ada juga. Terus cara mengedukasinya gimana? Kan ada orang tua yang nggak mau, saya mau begini gitu. Ya, kita edukasikan kalau setiap badan itu kan, setiap ibu hamil itu kan mempunyai kondisi badan yang berbeda-beda. Ya balik lagi sesuai dengan kebutuhan si kondisi ibu hamil itu, perlu atau tidak, atau bahkan ada apa? Yang sesuai lah, harus yang sesuai dengan kebutuhan si ibu itu. Oke, jadi kalau misalnya si ibunya itu balik lagi ya, kalau misalnya mereka juga tetap maksa harus seperti itu, ya mungkin mengedukasinya bisa sama dokter. Nah, ya kita Gitu konsultasikan ya, ke sama dokter juga. Jadi bisa ada opsi penguat dari memberi informasi, yang nggak cuma bidan, ada dokter. Kolaborasi. Apalagi kan di rumah sakit MMC ini nggak cuma bidan ya. Benar. Nanti kan ada dokter objennya juga. Terus nanti pas lagi persalinan itu ada dokter anaknya juga kan, yang betul. bantu untuk mengedukasi kepada ibunya nih, ibu baru. Nah, terus menjadi bidan ini, saya dulu sempat kepikiran ya. Ini saya pribadi nih. Bidan tuh bisa ngelahirin sendiri nggak sih? Normal ya, bukan sesar ya, normal, lahiran normal. Itu paling banyak. Itu paling banyak. Kalau misalkan orang nanya kita siapa, kita bidan, pasti ditanya bisa lahiran sendiri dong. Ya bener nggak sih? Ada jawabnya gimana? Tuh jawabannya gimana? Ya sebenarnya lahiran itu kan suatu yang alamiah ya. Iya. Kayak dari dulu aja sebenarnya bisa lahiran itu normal, kayak namanya manusia bisa melahirkan. Iya. Nah, yang bikin kenapa sih kita perlu bidan yang mendampingi atau perlu tenaga kesehatan yang mendampingi atau fasilitas kesehatan yang mumpuni untuk mengantisipasi hal-hal yang di luar kondisi kita. Kalau misalkan ada something, kan tubuh kita nggak ada yang bisa kita prediksi nantinya akan seperti apa lahirannya, prosesnya akan lancarkah, atau ternyata pas lagi lahiran dia posisinya kurang bagus jadi lahirannya macet gitu, tidak sesuai, atau ternyata berat bayinya berlebih jadi dia nyangkut tuh kepalanya udah lahir, terus Banyak sih kasus si ini yang nggak bisa lahir, apa namanya ini? pundak yang nggak bisa lahir, bahu yang nggak bisa lahir, itu ada bisa nyangkut, ada yang bisa nyangkut. Karena Gitu. mungkin si bayinya besar. Mungkin bayinya besar, jadi nyangkut nggak bisa. Jadi istilahnya kenapa lahiran itu harus didampingi dengan tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan untuk mengurangi atau meminimalisir hal-hal yang bisa kita antisipasi. Bukan berarti lahiran itu harus nggak bisa sendiri. Istilahnya banyak kok lahiran yang bisa lahiran di rumah atau bisa lahiran di mobil. Tapi didampingi. Bisa. Oh, maksudnya banyak yang kejadian kayak aku pernah dulu punya pasien lahiran belum sempat masuk ke vaskes, brojol duluan di mobil gitu. Sendiri. Bisa aja. Kamar mandi sih yang banyak. Di kamar mandi sering. Karena kan kayak misalkan orang mau lahiran tuh ngerasa mules. Nah, mules kayak pengen pup. Dia ke kamar mandi, dicoba ngedenin, yang keluar bayi. Ada juga kan, atau banyak kasus-kasus yang di luar
yang ditemuin bayi di toilet kayak gitu, bukan berarti lahiran itu nggak bisa. Lahiran itu suatu yang alami, tapi perlunya didampingi oleh tenaga kesehatan itu untuk mengantisipasi hal-hal kayak gitu. Tapi kalau bidan Bidan sendiri, lahiran sendiri bisa nggak? Walaupun kita berprofesi Iya, sebagai sebagai bidan, ketika kita hamil, Mau lahiran? Kita Ini bukan kemarin lagi lahiran bidan. anak juga, Iya. jadi apa dibantu orang? kita bukan lagi bidan, Oh, tapi bukan kita lagi bidan. pasien. Oh, pasien. Nah, kita pasien yang Diplomatis. butuh bidan didampingi juga. juga dong. Iya, kita butuh bidan juga karena kita Masa bidan nggak butuh pasien. bidan? Iya, diplomatis Karena sekali kita jawabannya Ibu statusnya Nuri. kita sebagai pasien. Oke, benar sih, benar. Tapi kalau misalnya pun keadaannya darurat itu beda cerita ya. Kalau memang keadaan darurat kayak tadi tuh kejadiannya lagi di mobil, lagi ngejar persalinan, tahu-tahu brojol sendiri, dan itu kan case-nya berbeda. Case yang Tapi berbeda. kalau lahiran tadi sendiri lebih baik didampingi sama bidan. Sebisa mungkin Sebisa ada yang mungkin mendampingi. nggak bisa dipaksakan, aku bidan ini, gue lahiran sendiri aja deh. Nggak mungkin begitu ya. Nggak mungkin ya. Tapi dulu pada saat Mbak Nuri pertama kali nih jadi bidan di rumah sakit atau di klinik gitu misalnya, itu ketika ngelihat ibu-ibu ngelahirin tuh beneran real time itu ngilu nggak sih? Pertama kali. Normal lah. Aduh, pertama kali tuh kayak yang takut ngeliat darah aja tuh kayak ih. Iya, apalagi kan ini nggak berdasarkan passion ya. Iya benar, bukan kemauan Bukan sendiri kemauan ya. ya. Itu kayak jijik, apalagi kan bau banget ya, kayak Bau amis darah gitu. sama ketuban itu kan baunya tuh memang yang beda ya, kayak ada khasnya gitu kan. Jadi kayak yang pertama kali nyium tuh kayak yang pusing, kayak yang mual gitu. Tapi ya itu seiring berjalannya waktu lama-lama terbiasa. Nah, Mbak Tiaran yang beda dipakai passion gimana nih? Sama aja apa gimana? Aku waktu itu pertama kali pengalaman lihat lahiran di salah satu klinik bersalin bidan praktek mandiri lah. Di situ posisinya alhamdulillahnya dapat klinik yang memang memfasilitasi ibu itu hamil bersalinnya itu dengan berbagai posisi boleh, dengan didampingi boleh. Jadi posisi ngeliat kayak posisinya tuh kayak suaminya ada di belakangnya, terus istrinya bantu kayak ngeginiin, terus kayak bayinya lahir memang ada darah, ada bau ketuban darah yang banyak yang memang nggak pernah dilihat. Tapi satu momen yang aku inget itu dan masih kerasa sampai sekarang itu pas ngedengar bayinya pertama kali nangis, ngedengar suaminya juga nangis, kayak nyiumin istrinya, kayak ngelihat perjuangan selama kontraksinya tuh kayak gimana kesakitannya. Itu tuh kayak suatu hal yang Melihat suatu mukjizat gitu ya. mukjizat, kayak ngebantu suatu momen yang sakral. Kayak ngeliat pertama kali tangisan bayi terdengar. Itu kan pasti penuh perjuangan ibu. Iya betul. Kayak ngelihat orang lain happy tuh kita ikut happy Iya, gitu, nular benar. gitu happy-nya. Ya tadinya capek jadi nggak berasa. Iya, kan? benar. Ya tadi ngantuk tuh kayak seger lagi. Langsung seger pas udah bayinya udah keluar. Karena kan yang namanya bayi keluar itu banyak yang ditunggu ya, kayak itu penantian, itu perjuangan, penantian dari sebuah keluarga, perjuangan dari seorang ibu. Terus tugas yang kita emban. Kayak ada ya beban lah istilahnya sebagai bidan, kita ingin persalinan yang kita tolong itu ibu dan bayi sehat, selamat. Jadi ketika ngedengar suara bayi nangis pertama kali keluar, itu tuh kayak ada harunya, ada ya nggak bisa dijelasin pakai kata-kata. Kadang itu yang bikin harus diingat-ingat lagi. Kenapa jadi bidan? Kenapa jadi Dan kenapa bidan? harus Kenapa harus membantu? ibu-ibu yang lagi hamil ini Benar. untuk melahirkan? Apalagi ini mungkin anak yang dinantinya udah lama. Benar. Iya betul banget. Ada yang Bertahun-tahun. sampai 11 tahun. Kita pernah ya Tiara ada pasien 11 tahun tuh kayak menanti gitu, terus akhirnya dia dianugerahin gitu. Nah itu kan kita kadang yang kayak takut gitu, maksudnya wah ini kayak anak mahal gitu, anak emas lah Iya. ibaratnya kan, yang udah dilama-lama dinanti-nanti. Jadi kan kita kayak pengen maksimal juga gitu kan, memberikan pelayanan kan dan asupannya gitu. Nah itu tipsnya gimana? Misalnya nih, ya, kita kan tahu ya pada saat persalinan itu kan situasi nggak selalu melulu mulus ya. Benar. Betul. Ada yang wah gerasak gerusuk misalnya, ya Benar-benar. bla 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 bla, ada butuh barang ini apa dan lain sebagainya. Apalagi tadi ditambah beban moral dan mental. Oh anak pertama udah nunggu berapa tahun, puluhan tahun, belasan tahun gitu kan. Itu buat ngejaga supaya para bidan dan tenaga medis pada saat di ruang operasi atau ruang tindakan itu tetap tenang tuh gimana? Kan semua pada panik, rame lagi kan gitu, ada Itu dokter. butuh pengalaman. Ah, Butuh pengalaman, butuh ilmu, butuh kestabilan
emosi juga. Jadi kayak kita harus tetap tenang, karena kalau misalkan bidannya aja panik, gimana mereka, gimana keluarga, gimana pasien. Jadi seamburadul apapun lah istilahnya kondisinya atau apapun yang kita alamin pas lagi di ruang bersalin itu, sebisa mungkin kita ngasih pengertian, kita ngasih arahan ke pasien tuh dengan tenang. Jadi jangan sampai kelihatan kita juga panik, karena kita harus bisa nenangin pasien gitu. Oke. Iya nggak kan, Nuri? Jadi emang kita tanamkan rasa percaya diri si pasien sama kita gitu sih. iya, dengan Misalnya- cara tetap percaya diri dulu nih bidannya. Iya, benar. Kita biasanya bidan. ngomongnya tuh harus dengan kontak mata, terus kita kasih sentuhan, karena kan Tetap di touch gitu. Karena kan kalau ibu hamil itu mau menjelang persalinan tuh kan ngerasa kontraksi, nyeri gitu. Nah itu kan kita kasih sentuhan, misalnya untuk mengurangi rasa nyeri, kayak kita bantu usap-usap di pinggangnya nih, atau terus kita kasih semangat untuk biar tetap kuat. Ya, mau normal mau sesio Mau normal, sama mau aja sesio ya. sama aja. Semua butuh Semua butuh dukungan, semua dukungan. butuh pendampingan. Ya. Wih, the best emang. Makanya kalau ibu, bunda-bunda yang lagi hamil mau persalinan ini, ada bidan Nuri dan bidan Tiara di rumah sakit MMC. Kalau misalnya lagi dalam kondisi hamil atau sedang hamil muda ya, moms yang ada di rumah bisa kontak ke bawah nomor teleponnya. Mungkin nanti bisa konsultasi sama dokter Objin yang ada di sini, atau bisa ke bidan yang ada di rumah sakit MMC. Ada bidan Nuri, ada bidan Tiara, dan ada bidan yang lain juga nanti di rumah sakit MMC yang bisa jadi pilihan bunda untuk konsultasi, gitu, untuk moms konsultasi. Nah, bidan Nuri, bidan Tiara, kita tahu kalau misalnya tugas bidan itu nggak cuma pada saat persalinan. Ya, kan pasti ibu itu ketika bawa bayi pulang, itu biasanya tuh masih diteleponin. Mungkin sama suaminya, mungkin juga gimana sih caranya nih merawat bayi baru lahir gitu kan. Terus juga apa yang harus dilakukan ketika ibunya ini baby blues. Nah, ibunya ada tekanan-tekanan pertama kali jadi orang tua, apalagi 11 tahun nungguin mau 14. punya anak, 14 tahun. 11 tahun. 11 tahun tadi kan, 11 tahun tadi pengen punya anak, tiba-tiba dikasih kan. Dia yang tadinya 11 tahunnya mungkin misalnya masih happy-happy, ternyata tiba-tiba gue punya anak nih. Nah, itu kan persiapannya mungkin terlalu mendadak misalnya gitu. Tahu-tahu punya anak nih 11 tahun kosong gitu. Nah, itu biasanya kan ada cerita-cerita yang disampaikan ke bidan-bidan gitu. Bu, nih harus gimana nih, saya kebingungan. Nah, itu gimana tuh cara berkomunikasi sama orang tua yang baru memiliki anak? Apakah mereka bidan-bidan visit ke rumahnya? Apakah cukup by phone? Apakah cukup video call saat ini gitu? Maksudnya pasiennya udah pulang nih? Iya, pasiennya udah pulang nih. Biasanya sih kalau pasiennya sebelum pulang kita suka ngasih nomor handphone ruangan kita. Oke. Jadi kita bisa standby 24 jam. Kalau ibu-ibu yang pasca rawat inap tuh mau bertanya atau apa, konsultasi itu kita siap 24 jam di handphone ruangan kita ya. Oke. Jadi yang teman-teman saat bertugas itu bisa menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan atau konsultasi dari si pasien-pasien kita. Termasuk kalau ada keluhan gejala baby blues. Iya. Oh, baby blues tuh kayak gimana sih? Kalau baby blues itu harus ketemu sih. Karena dia sharingnya panjang kan. Oh gitu. Itu faktornya karena apa biasanya, Mbak? Kalau kayak gitu, Mbak? Perubahan peran, perubahan fisik, perubahan hormon. Oh. Dan tentunya Itu sih pernah ada juga? dukungan keluarga juga sih. Banyak ya? Banyak, tapi sekarang banyak juga sih kasus-kasus yang kayak pasca melahirkan tuh si ibu tuh ngerasa semuanya tuh terbebanin sendiri, entah itu pekerjaan rumah, entah itu mengurus si baby, jadi kayak yang dia merasa lelah sendiri, mungkin karena suaminya juga harus bekerja ya kan. Iya. Itu kebanyakan jadi si bayinya yang kena. Ada juga tuh pernah kasus. Oke. Nah, itu cara berita ya. menanganinya gimana tuh kalau misalnya itu kejadian sama bidan Nuri dan bidan Tiara? Langkah preventifnya gimana? Apakah Untuk harus si pasien itu? Iya, untuk si ibu itu gitu. Ya biasanya sih kita ajak ngobrol face Berarti to face dulu. suami juga diajak? Iya pastilah. Tapi sebelumnya kita face to face dulu. Kenapa nih si ibu nih kok seperti ini? Mungkin ada yang karena mungkin ada beberapa hal yang si ibu mau sampaikan tapi nggak bisa disampaikan ketika ada suami, atau dia merasa tidak bisa leluasa memberikan apa yang ada di
curahan dia gitu, nggak bisa dikeluarin semua kalau ketika ada suami gitu. Jadi kita face to face dulu, kita tanya ada apa, kenapa, penyebabnya kenapa gitu. Nanti setelah itu mungkin kita baru ajak nih kayak keluarga pendukungnya seperti suami, orang tua, pokoknya yang ada di lingkungan rumah dia untuk memberikan edukasi untuk membantu ibu ini. Gitu. Berarti bidan nggak cuma sekedar bidan, tapi juga jadi konseling, konselor ya. Benar, karena tugas bidan itu balik lagi di sepanjang siklus hidup perempuan. Jadi bukan hanya dari pas lahir lagi ya, dari lahir remaja, sampai ibu hamil. Remaja, prakonsepsi, ibu hamil, Remaja ibu tuh, lahiran, menstruasi. ibu nifas, Iya, ya. betul. Remaja di siklus menstruasi Siklus biasa menstruasi. atau kesehatan reproduksi lah. Kita Iya, kasih iya. Perubahan penjelasan. hormon juga kan dia misalnya dari belum haid terus tiba-tiba haid, itu kan ada perubahan secara fisik juga. Saya kira bidan cuma buat ibu hamil. Tidak. Mendampingi sepanjang siklus hidup perempuan, dari remaja sampai lansia. Sahabat woman berarti ya. Apalagi kalau di desa-desa ya. Iya. Kalau di desa-desa itu kan kalau dokter itu kan belum Susah. Sampai yang jangkaunya. belum yang banyak seperti di Jakarta ibu kota ini kan. Jadi kalau di daerah itu lebih banyak bidan. Betul. Dan wewenang bidan di desa itu lebih banyak Lebih wewenangnya, berperan sih, lebih lebih banyak berperan perannya sih. dibanding kita yang di kota gitu. Iya. Karena kalau di kota udah banyak dokter-dokter ahli, dokter-dokter yang udah sangat berprofesional sekali sih. Jadi kalau misalnya lain tempat, lain fungsi. Benar. Beda bidannya. tempat bisa beda fungsi, bisa beda wewenangnya, Iya. dan ya punya struggle masing-masing lah. Ya. Case-nya beda-beda. Beda-beda. Dan apalagi di Indonesia ini dengan luasnya negara Indonesia kan pelosok juga banyak ya. Benar. Bidan fungsi profesi bidan ini sangat dibutuhkan. Benar. Karena kan setiap wilayah itu pasti akan memiliki populasi baru kan. Dan populasi itu sudah selalu pasti ada ya. Pasti. Jadi ada. ya, profesi yang tidak akan punah lah istilahnya. Ya, Orang benar. selama manusia masih ada bisa bereproduksi. Apalagi di dunia ini katanya setiap detik itu pasti ada kelahiran kan Kelahiran. kan. Kelahiran dan kematian. Iya benar sih. Makanya kita nggak bisa meremehkan dan nggak boleh meremehkan profesi bidan. Apalagi ini yang nonton juga misalnya yang masih muda-muda, kalau misalnya masih bingung gitu ya, bidan itu harus perempuan ya? Iya. Untuk Indonesia ya? Untuk harus perempuan ya? Perempuan. Nah misalnya adik-adik nih yang nonton di rumah gitu lagi sekolah di masa akhir mau milih salah satu profesi masih bingung pengen jadi nakes, nah ini jadi salah satu pilihan ya, profesi pilihan yang dekat dengan tenaga kesehatan adalah profesi bidan, dan ini juga memiliki fungsi yang sangat strategis di Indonesia, apalagi masuk ke daerah-daerah, dan ini sangat dibutuhkan sekali. Saya juga tahu data yang mengatakan jumlah bidan tuh masih sangat dibutuhkan nggak sih di Indonesia? Tahu nggak sih Mbak? Saat ini sih semakin banyak ya. Tapi kan daerah juga makin Banyak, luas. daerah juga ya makin luas. Untuk saat ini sih, kalau untuk jumlah pasti populasi bidan banding sama masyarakat sih kurang paham ya. Harus tanya kita ke Kemenkes mungkin ya, atau nanti bisa dicek lah ya seberapa banyak sih kebutuhan bidan di Indonesia. Oke, sebagai penutup ya, Bidan Nuri dan juga Bidan Tiara yang udah menemani di podcast hari ini yang ngebahas tentang Hari Bidan, saya pengen dong ada closing statement nih dari Bidan Nuri dan juga Bidan Tiara buat para bidan yang lagi nonton, yang ada di Indonesia yang nonton podcastnya MMC. Ini ke kameranya ke sini. Kameranya satu-satu. Bidan Nuri dulu, baru habis itu Bidan Tiara. Pesan-pesan, sepatah dua patah kata, closing statement atau ajakan buat para bidan biar tetap semangat, misalnya ya, atau apapun lah, terserah buat Bidan Nuri aja sama Bidan Tiara. Silakan ke kamera. Selamat Hari Bidan Nasional untuk seluruh bidan di Indonesia. Terima kasih atas dedikasi, ketulusan, serta pengabdiannya selama ini. Teruslah menjadi cahaya, harapan, dan sahabat bagi semua perempuan di Indonesia. Semangat untuk para bidan di Indonesia menjadi garda terdepan yang menyaksikan perjuangan yang luar biasa untuk seorang ibu. Dunia medis terus berkembang, bidan harus terus mengasah ilmu dan keterampilan agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan aman bagi ibu dan bayi. Tetap semangat dan jangan menyerah. Itu dia pesan-pesan dari Bidan Nuri dan juga Bidan Tiara ya buat Petrofans, khususnya buat para moms yang lagi mengandung, yang akan melahirkan. Nanti bisa konsultasi sama, boleh sih konsultasi sama bidan? Boleh ya? Boleh kan? Konsultasi sama Bidan Nuri atau Bidan Tiara di Rumah Sakit MMC. Nomor telepon
Teleponnya ada di bawah, nanti bisa atur janji, appointment gitu ya, langsung ke rumah sakit MMC. Atau bisa juga pakai telemedicine, jadi bisa online konsultasi bersama Bidan Nuri dan juga Bidan Tiara. Nah, Bidan Nuri, Bidan Tiara, terima kasih atas kesempatannya bisa ngobrol-ngobrol. Selamat Hari Bidan Nasional, sekali lagi kami ucapkan, tetap semangat ya. Dan kemajuan teknologi ini sangat pesat, bidan-bidan jangan mau kalah gitu ya. Dan bisa bersinergi dengan kemajuan teknologi ini. Mudah-mudahan semakin banyak ibu-ibu yang melahirkan ini terbantu dengan bidan-bidan, khususnya sama Bidan Nuri dan juga Bidan Tiara. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti ya di episode selanjutnya. Mungkin kita bisa podcast di tema yang lain. Boleh. Gitu Metro Fans ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya di MMC Hospital Podcast. Bye-bye.